Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Hitung bersama saya Tita Mila Mustafani. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Semoga kalian selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan selalu tetap semangat dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hari ini kita sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 9. Silahkan cek buku paketnya bab 9 tentang statistika. Kita akan membahas statistika hari ini. Silakan disimak videonya baik-baik, kemudian dicatat. Catatannya dikumpulkan ke e-learning dan kerjakan juga soal-soal latihan yang ada di e-learning dan kumpulkan juga cara penyelesaiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Saya tunggu sampai jam 10 malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung hubungi saya saja. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyajian sebuah data atau pengolahan sebuah data. Jadi statistika ini yang akan kita pelajari ini berhubungan dengan data-data. Ini sangat penting di kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya misalnya datanya kayak gimana? Misalnya saya nih kan punya data nilai penilaian harian matematika nih, nilai matematikanya gitu kan. Misalnya si Randy nilainya 70, terus misalnya nilainya si A 80, si B 90. Nah, itu adalah sebuah data. Jadi ada nilainya dan ada berapa banyak nilainya, seperti itu. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara menyajikan data tersebut gitu ya. Jadi datanya tuh supaya mudah dibaca, disajikannya dengan bagaimana, kemudian dan bagaimana cara mengolahnya. Maksudnya untuk apa diolah datanya? Misalnya kalau dalam matematika, nilai matematika gitu ya. Berarti kita olah supaya kita tahu rata-rata nilainya tuh berapa kayak gitu. Dan nilai tengah, modus seperti itu dan lain-lain. Jadi kita hari ini akan membahas tentang data. Terus adalah bagaimana cara menyajikan data supaya datanya tuh mudah dibaca gitu ya. Nah, penyajian data ini ada banyak caranya. Yang pertama misalnya menggunakan tabel, yang kedua tuh menggunakan diagram. Nah, diagram ini ada banyak, ada diagram batang, ada diagram garis, kemudian ada juga diagram lingkaran gitu. Mungkin dulu pas SD pernah tuh ya kita pasti lihat diagram lingkaran seperti gambar ini nih. Nah, yang akan kita bahas kali ini bukan diagram-diagram tersebut, tapi hanya tabelnya. Nah, tabel yang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi, cara menyajikan yang akan kita bahas kali ini adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana contohnya? Misalnya di sini ada sebuah data nih. Ada data ya, 33 siswa kelas 8. Nih datanya seperti yang tertera di sini. 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengubah data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi. Di sini ada contoh yang tabel distribusi frekuensi data tunggal seperti soal yang tadi ya. Nah, ini tabelnya tuh jadi seperti ini. Cara mengerjakannya gimana? Caranya adalah pertama kalian urutkan dulu tadi itu datanya. Kalian urutkan. Setelah diurutkan dihitung kira-kira 5-nya ada berapa. Terus 6-nya ada berapa. 7-nya ada berapa. 8-nya ada berapa. Dan 9-nya ada berapa. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi ini kita menggunakan turus juga atau tally. Nah, ini yang garis-garis seperti ini dan menggunakan frekuensinya atau banyak. Frekuensi itu banyak siswanya. Jadi yang nilainya 5 ada berapa siswa, yang nilainya 6 ada berapa siswa, kayak gitu. Kayak di sini nilainya 5 ada 8 siswa dan seterusnya. Nah, dari tabel di sini kan kita bisa lihat ya bahwa nilai terendahnya tuh adalah 5 dan nilai tertingginya adalah 9 gitu. Jadi kita dari tabel sini kita bisa ngeliat nih gitu. Terus misalnya rata-ratanya 7, berarti nilai yang kurang dari 7 gitu kan ya. Yang di bawah KKM itu nilainya itu yang dapat nilai 5 dan dapat nilai 6. Nah, yang dapat nilai 5 dan dapat nilai 6 itu ada berapa orang? Ada 8 orang dan 10 orang. Berarti jumlah siswa yang memperoleh nilai kurang dari 7 adalah 10 tambah 18 yaitu 18 siswa.
Itu adalah contoh tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, kemudian kita akan bahas ukuran pemusatan. Apa itu ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan tuh bagaimana kita cara mengolah datanya. Kalau tadi kan kita udah menyajikan data ya. Nah, sekarang kita olah datanya nih. Atau ukuran pemusatannya. Ukuran pemusatan ini, ukuran-ukurannya itu ada yang pertama rata-rata atau mean. Yang kedua ada median. Median itu artinya adalah nilai tengah atau data yang tengah. Sedangkan yang terakhir adalah modus atau angka yang sering muncul. Angka atau nilai yang sering muncul. Nah, nih, jadi ukuran pemusatan data tuh ada 3. Yang pertama rata-rata, median, dan modus. Oke, rumus rata-rata atau mean, atau bisa kita lambangkan dengan X bar. Rata-rata tuh lambangnya X bar, atau bisa rata-rata sama dengan gitu. Rata-rata itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah berapapun sampai Xn dibagi dengan N, banyaknya datanya, atau jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai. Jadi atau X bar itu sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Nah, nih. Ini adalah rumus rata-rata. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalnya diketahui data nilai UH matematika sebagai berikut. 6, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 7, 10, 8, 9, dan 7. Nah, ini datanya. 6, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 7, 10, 8, 9, dan 7. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan nilai rata-rata, median, dan modus. Penyelesaian. Pertama, di sini ada kita menentukan nilai rata-rata. Nah, supaya kalian gampang, kita harus mengurutkan dulu aja nih semuanya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. So, ini ada 6. 6-nya ada 2 ya, berarti 6. 6. Kemudian 7. 7-nya ada 3. 1, 2, 3. Habis 7, 8. 1, 2, 3 juga 8-nya. Kemudian 9. 9-nya ada 2. 9-nya ada 2. Kemudian ada 10. Nah, ada yang ketinggalan nih 1. Nih, 7. Berarti 7-nya ada 4 ya. Gini. Nah. Jadi gunanya saya lingkar-lingkari supaya kelihatan. Jadi cara gampangnya kalian coret aja kalau misalnya ditulis kalau pas ngurutin. Jadi lebih mudah ketahuan mana yang udah ditulis, mana yang belum gitu. Kalau sudah diurutkan baru kita hitung. Pertama kita hitung rata-rata atau X bar. Tadi X bar itu kan atau rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data gitu ya. Berarti jumlah nih, angka-angka ini kita jumlahkan. 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10 dibagi banyaknya data. Banyaknya data kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, kalau sudah kita hitung deh. Berapakah hasil penjumlahan dari data tersebut? Jumlahnya adalah 76
dibagi 12, hasilnya adalah 6,33333. Kalian cukup tulis 2 angka atau 1 angka aja cukup. Maka nilai rata-ratanya adalah 6,33. Kemudian kita mencari median. Median itu tadi apa? Median adalah nilai tengah. Nah, cara mencari median, langkah pertamanya adalah kita harus mengurutkan dulu datanya. Nah, tadi kan ini kita udah urutin ya. Nah, itu gunanya mengurutkan. Nah, ini datanya ada 12, berarti kita bagi 2, terus yang tengah-tengahnya itu adalah median, karena median nilai tengah. Ini kan ada 12 ya, berarti kalau 12 dibagi 2 kan 6. Berarti data ke 1, 2, 3, 4, 5. Nih, 5 kita tandain dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama-sama dibagi 5 ya. Nah, ini yang tengah-tengahnya kan nih 2. Nah, ini adalah nilai median. Tapi jadinya 7 ditambah 8 dibagi 2. Yaitu 15 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Jadi nilai mediannya adalah 7,5. Jadi kalau jumlah datanya genap, maka kita bagi dulu 2 nih, sama-sama kita bagi 2 sama rata nih 5 nih, sebelah sini 5. Nah, tengahnya sisain 2. Nanti ditambah kemudian dibagi 2. Tapi kalau datanya ganjil gimana? Misalnya di sini datanya misalnya gini, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan ada 5 ya datanya ya. Berarti mediannya siapa? Mediannya adalah 4, ya kan? Karena dia ada di tengah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ganjil lebih gampang. Tinggal ambil yang paling tengahnya aja. Sama-sama kanannya misalnya ada 5, kirinya 5, berarti tengah-tengahnya itu adalah nilai median. Nah, kalau genap ada 2 angka, nanti ditambah kemudian dibagi 2. Itu cara mencari median. Kemudian sekarang modusnya. Modusnya berapa? Modus adalah angka yang sering muncul. Di sini kita lihat. 6-nya ada berapa? Ada 2. 7-nya ada 1, 2, 3, 4. 8-nya ada 1, 2, 3. 9-nya 2, 10-nya 1. Yang paling banyak adalah angka 7. Berarti modusnya adalah 7. Seperti itu. Itu adalah contoh mencari median, mean, dan modus. Kalau tadi kan kita sudah bahas ukuran pemusatan data ya. Nah, sekarang kalau ada pusat, berarti sekarang akan kita bahas ukuran penyebaran data. Nah, ada apa aja? Ada jangkauan. Ada jangkauan dari suatu data, kemudian ada yang namanya kuartil. Nah, kuartil ini ada Q1, Q2, dan Q3. Ini namanya adalah kuartil bawah. Ini adalah kuartil bawah. Ini kuartil tengah. Dan ini adalah kuartil atas. Nah, kemudian selain kuartil ada apa lagi? Selain kuartil tuh ada jangkauan interkuartil. Nah, jadi ada 3 untuk ukuran pemusatan data, yaitu jangkauan, ada kuartil, ada jangkauan interkuartil. Contoh soal misalnya diketahui sebuah data. Bentar dulu. Misalnya gini, tentukan jangkauan Q1, Q2, Q3, dan jangkauan interkuartil dari data berikut 4, 7, 6, 10, 5, 8, 6, 9, 12, 7, 8. Nah, penyelesaiannya. Tadi yang pertama ditanya jangkauan. Apa tuh jangkauan? Jangkauan itu jangkauan adalah data tertinggi dikurang data terendah. Data tertinggi dikurang data terendah. Data tertingginya berapa nih dari data ini nih?
Kita lihat data tertingginya berapa nih? Data tertingginya ada 12 ya kan, dikurang data terendahnya ada 4, berarti jangkauannya 12 dikurang 4 yaitu udah 8. Kuartil berarti pertama adalah kita harus mengurutkan dulu nih datanya nih, kayak tadi nih datanya kita urutkan dulu 4, 5, 6, 6-nya ada 2, 7-nya ada 2 juga, 8-nya ada 2, kemudian 9. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 10, sorry. Tambah 1 lagi 10. Tambah lagi 12. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, pas ya. Berarti udah ada 11 datanya nih. Nah, kemudian kita tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, Q1 tuh tadi adalah kuartil bawah ya. Kemudian ada kuartil atas dan ada kuartil tengah. Yang pertama kita cari lebih mudahnya adalah Q2-nya dulu. Kenapa? Karena Q2 ini sama dengan median. Q2 tuh sama dengan median. Tadi median itu apa? Median adalah nilai tengah. Berarti kita ambil tengah-tengahnya nih dari data yang sudah kita urutkan. Nah, jadi tengah-tengahnya kalau 11 berarti di sini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti mediannya adalah yang ini. Atau ini adalah Q2-nya. Gitu caranya. Gampang kan ya? Kalau ganjil tinggal ini jadi 5, ini ada 5 juga. Jadi sama-sama imbang. Nah, tengah-tengahnya adalah Q2 atau median. Baru kita bisa menentukan Q1. Q1 tuh ada di kiri. Karena di bawah Q2 Q3 ada di kanan. Nah, sama. Kita ambil tengah-tengahnya lagi. Nah, ini adalah Q1. Kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya berarti yang ketiga dong. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tengah-tengahnya adalah yang ini. Nah, ini adalah Q3-nya. Seperti itu. Bagaimana kalau genap, Bu? Kalau genap berarti sama. Kayak tadi mencari median. Berarti ada 2 angka nanti dibagi 2. Itu adalah Q2-nya. Nanti tinggal cari Q1-nya sama dengan mencari median. Kayak gitu. Ini cara mencari kuartil Q1, Q2, dan Q3. Kemudian yang terakhir ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Gampang kan? Jadi kalau kita mau cari jangkauan interkuartil, otomatis kita harus tahu dulu nilai Q3 dan Q1-nya berapa. Atau kuartil atasnya dikurang dengan kuartil bawah. Kuartil atasnya berapa Q3-nya? 9. Ininya 6, ya kan? Berarti 9 kurang 6 adalah 3 gitu. Berarti ini kalau ditulis Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 7, Q3 sama dengan 9. Sekian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya sampai akhir. Jangan lupa dicatat, kemudian dikumpulkan ke e-learning, dan kerjakan soal-soal yang di e-learning dan kumpulkan caranya. Selamat belajar dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.